Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Eko Dharma Putra Bonklah. Sebelumnya teman-teman, mohon dukungannya agar channel saya tetap berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelumnya kita mengopi dulu ya teman-teman. Pada video kali ini teman-teman, saya barusan mengecek ada bahan saya ini teman-teman, yang sepertinya tunas pertama daun mudanya ini teman-teman sudah tinggi, sudah layak di kita sayat, dan saya sudah menyayatnya teman-teman. Dan ternyata bahan ini bahan konten awal saya juga teman-teman. Saya buatkan kontennya itu tentang cara membuat bonsai dari awal dan media tanam yang unik ya teman-teman ya. Kita membuat bonsai yang subur teman-teman ya. Namun kita belum memberikan gaya kepada tunas kelapa kita dari dini ya teman-teman. Kita memprogramnya ke depan untuk menjadi sebuah bonsai yang kuat. Namun kita langsung memprogram daunnya teman-teman dari dini. Nah, caranya kita memprogram dari dini kan teman-teman, kita menyayat pelepah, menyayat tapis dari pertama ya teman-teman. Dan ini pelepah kuncup yang tidak jadi ini teman-teman belum saya buang. Hanya setiap kali merawat saya selalu pangkas tepi-tepian ini teman-teman. Dan saya lihat tadi ini sudah saya kopek-kopek ya teman-teman, sabutnya, agar bisa melihat akar dan sedikit mengambil ini daun pertamanya ini teman-teman. Saya sedikit mengambil nih sampai ke dalam ini teman-teman. Tepiannya, namun belum sampai habis ya teman-teman, ini masih ada. Dan tapis masih saya tinggalkan beberapa senti agar tunas baru ini, daun muda baru ini masih bisa mengeluarkan pelepah. Nah, dan ini dia sudah cukup seimbang teman-teman dengan daun pertama dan kedua ya. Bahkan ini sedikit terlambat teman-teman, lihat nih cangkangnya sudah panjang ini ke dalam, agar tidak terlalu membesar dia. Malam ini pasal saya langsung sayat teman-teman. Dan saya teringat ini bahan update saya berjanji selalu mengupdate-nya. Dan inilah keuntungannya teman-teman, kita memprogramnya di media sabut, dan dicampur sedikit akar pakis kadaka nih teman. Ini akar pakis kadaka, sabut, akar pakis kadaka, sabut itu teman ya. Dan yang terutama ini sabut bawaannya kita masih mempergunakannya teman-teman. Namun karena kita kedepannya tidak memprogram ini original, kita kedepannya mengekspos batok. Kita kupaslah kulit terluar yang keras ini teman, kita tinggalkan sabut bagian dalamnya saja. Dengan harapan ini jika daun sudah jadi sekitar 6 atau 7 daun nanti dari embun dia, ini seolah sudah lapuk teman. Nah, ini saya gampang saja saya mengopek-ngopek. Yang awalnya kan ini masih belum sobek-sobek seperti ini teman-teman, masih saya ikat ini, hanya saya buka sedikit ini ya. Dan tadi karena saya penasaran, cek akar sekalian membuang ini yang kering-kering, ini harusnya kita buang juga nih teman, namun besok lah saya sambung. Ini teman-teman sudah kering ini sudah bisa kita buang yang kering nih teman. Namun jangan sampai ke bawah dulu ya teman, kita tinggalkan agar pangkal pelepah ini, pangkal batang ini agar masih bisa berkembang ya teman-teman. Nah, inilah kegunaan kita tanpa sayat mawar ya, versi saya teman-teman. Kita menjaga batang ini tetap bertumbuh teman-teman. Nah, lihat ini pelepah ini awalnya kecil nih teman, sekarang dia membesar karena kita tidak menyobek-nyobek ya teman-teman. Dan ini pelepah masih tetap bertumbuh meskipun kita hanya membuang tepian ini, kita tidak menghabiskannya ya teman-teman. Namun nanti jika ini sudah mekar teman, ini sebenarnya sudah bisa kita pangkas nih teman. Ada sebagian yang langsung saya pangkas ininya.
Namun ini saya tinggalkan karena untuk konten yang saya memelihatkan bahwasanya saya mengkerdilkan daun tidak dengan sayat mawar ya teman-teman. Nah, ini kuncup pertamanya tuh, ini kuncup yang tertingginya masih ada nih teman-teman. Nah, ini yang satu, nomor dua, nomor tiga, dan yang nomor empatnya paling dasar ya sudah kering sendiri. Ini kering-kering normal nih teman-teman. Untuk akarnya teman-teman, ini kita lihat dari atas saja ya teman-teman. Ini saya hitung tadi sudah ada 6 teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam teman-teman. Nah, sepertinya ini yang terbaru teman-teman. Nah, ini yang terbaru ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Yang terbaru. Oh, saya tidak bisa memperlihatkan cara menyayanginya teman-teman karena ya, saya sendiri putra putri saya sudah tidur teman-teman. Nah, inilah teman-teman daunnya kalau kita program dari ini meskipun tanpa sayap mawar, daun ini sudah cukup kerdil teman-teman. Ini daun pertamanya nih kita dapatkan, saya dapat ngembolang saat itu kan daun pertama sudah keluar ini. Nah, dan daun keduanya tidak jauh lebih besar daripada daun pertama teman-teman. Bisa dikatakan seimbang dengan daun pertama, dan daun ketiga sepertinya masih seimbang nih teman karena kita belum terlalu terlambat. Jika teman-teman hanya membuat satu dan dua, insya Allah bisa memperhatikan ini supaya tidak terlambat ya teman-teman. Namun ini tidaklah terlalu terlambat teman-teman, masih bisa ditolerir teman-teman, masih seimbang dia. Dan inilah teman-teman akarnya, kelebihan kita menggunakan sabut ini teman, akarnya tumbuh maksimal teman-teman. Lihat ini besar-besar teman-teman. Ini jari tengah saya, ini jari telunjuk saya nih teman-teman. Nah, sudah lumayan besar nih teman, dan dia sudah cepat mengeluarkan akar serabut. Nah, inilah tujuan kita, salah satu tujuan kita teman-teman, agar kita cepat membuat bonsai kelapa. Karena hanya di umur ini, tanggal terakhir saya update 19 September teman-teman. 19 September itu masih daun ini masih kuncup nih teman, daun pertama ini masih kuncup. Cepat perkembangannya karena nutrisinya tidak hanya mengandalkan dari tempurung ini teman-teman. Akar serabut yang sudah tumbuh panjang ini, dia sudah pandai mencari nutrisi sendiri. Ya, nutrisi yang ada pada sabut inilah yang diserapnya teman-teman. Sehingga secara tidak langsung kita cepat membuat bonsai kelapa. Ini sekitar dua bulan lagi nih teman, sudah insya Allah keluar daun dua atau tiga lagi. Ini sudah bisa kita pindahkan ke apa nih teman. Kita pindahkan ke media padat, ke media ceper, dan sepertinya akar sudah menggulung juga nih buah ini teman. Kita intip sedikit ya teman. Wah, lihat teman-teman. Wah teman, kameranya saya hanya satu nih. Wah, ini teman, akarnya besar-besar nih teman. Oh, saya tidak bisa mengangkatnya teman karena tangan satu saya memegang kamera. Saya masih amatiran membuat video teman-teman, namun saya ingin juga membuat konten untuk memberikan tips dan pengalaman saya pada sesama penghobi bonsai kelapa ya teman-teman. Dan lihat ini akar serabutnya bukan main suburnya teman-teman. Nah, ini saya bantu juga balut dengan kain basah di sini teman-teman agar sabut kita ini cepat lapuk. Jika dia sudah lapuk, kita cepat juga mengekspos batoknya teman-teman. Lihat ini teman, akarnya sama, hampir sama besar dengan jari kelingking saya teman-teman. Inilah kegunaan kita memprogramnya di media sabut kelapa teman-teman. Masih menggunakan sabut kelapa, dan kita tambah juga di luarnya sabut kelapa untuk akar-akar yang sudah keluar panjang ya teman-teman. Dan ditambah juga sedikit akar pakis kadaka teman-teman. Selain sabut, kita pakai akar pakis kadaka. Jika teman-teman ada yang belum tahu apa itu akar pakis kadaka atau akar pakai sarang burung, itu saya sudah bikin juga kontennya teman-teman. Saya lihatkan pohon akar kadaka itu. Inilah teman-teman, ini baru 19 September
Belum 1 bulan, hampir 1 bulan teman-teman. Baru 1 bulan ini dia sudah mengeluarkan 2 daun teman-teman. 19 September itu masih daun ini pertama ini ya, berkuncup teman-teman. Ini belum ada, ini baru akan keluar runcing-runcing kecil tuh baru teman. Jadi 1 bulan dia sudah mengeluarkan 2 daun teman-teman. Itu sudah lumayan subur nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu tips kali ini dan update bahan sayat pertamanya, cara membuat bonsai dari pertama ya teman-teman, tanpa sayat mawar. Ditunggu dukungannya untuk channel Eko Dharma Putra Bongkla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.